Pemirsa, perundingan antara Rusia dan Ukraina tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Kedua negara tersebut sepakat menggelar perundingan kedua dalam waktu dekat. Meski begitu, invasi Rusia terus dilakukan hingga memasuki hari ke-6. Perundingan pertama yang digelar Rusia dan Ukraina pada Senin waktu setempat belum menghasilkan kesepakatan yang berarti. Perundingan yang dihadiri masing-masing delegasi negara itu berlangsung selama 5 jam di Belarus. Harapan Ukraina menyerukan gencatan senjata secepatnya tidak membawakan hasil. Baik Rusia dan Ukraina sepakat untuk menggelar perundingan kedua dalam waktu. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Haryadi Wirawan, analis hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Haryadi. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Haryadi, menurut Anda apa poin-poin yang menyebabkan hingga tidak tercapainya kesepakatan gencatan senjata dalam perundingan pertama semalam, Pak? Ya, apa yang dilakukan oleh kedua negara tersebut sebetulnya merupakan suatu upaya dari Rusia terutama untuk memastikan bahwa apa yang diinginkan oleh Presiden Rusia Putin agar Ukraina tidak masuk ke dalam suatu organisasi pertahanan NATO dan tidak menjadi basis dari peralatan militer ofensif ke arah Rusia, itu masih belum tercapai karena Ukraina merasa bahwa ada hal-hal yang perlu didiskusikan terlebih dahulu sebelum mereka memberikan konsesi itu. Jadi persoalannya adalah antara harapan dari Rusia yang cukup tinggi dan sementara yang bisa diberikan oleh Ukraina tidak begitu banyak. Karena Ukraina merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia sudah bukan lagi merupakan suatu tekanan, tapi merupakan suatu upaya penghancuran Ukraina guna memaksa Ukraina menuruti kehendak dari Rusia. Baik, Pak Haryadi, sebenarnya apa alasan Rusia melarang Ukraina maupun negara-negara pecahan dari Soviet ini untuk bergabung ke Uni Eropa atau NATO? Kalau Uni Eropa mungkin masih bisa negotiable, bisa didiskusikan. Tapi NATO itu, teman saya bicara begini, Mbak. Misalnya, bagaimana kalau Kanada atau Meksiko mempunyai peralatan nuklir yang mengancam Amerika Serikat? Itu sesuatu yang tidak bisa ditolerir dari konteks modernisasi persenjataan. Senjata rudal dan sebagainya itu dengan mudah mencapai sasaran apabila terjadi proximity, apabila terjadi kedekatan wilayah yang menjadi masalah. Jadi Ukraina tidak bisa, Rusia tidak bisa menerima keadaan di mana Ukraina mempersenjatai diri kalau dia menjadi anggota NATO. Dan itu sesuatu big no-no buat Rusia. Sehingga Rusia selama ini mencoba untuk menetralisir negara-negara yang berada di perbatasannya untuk tidak menjadi peralatan atau tempat yang dipakai oleh negara lain atau kekuatan lain untuk bisa mengancam keamanan nasional Rusia. Baik Pak Haryadi, sebenarnya apa keuntungan Ukraina jika memang bergabung dengan NATO maupun Uni Eropa? Ya, kalau Uni Eropa jelas mendapat banyak keuntungan ekonomi ya, akibat mungkin peningkatan perdagangan Ukraina dengan negara-negara Eropa. Tetapi NATO, saya berasumsi bahwa ini lebih merupakan ajakan pihak Amerika Serikat agar Ukraina menjadi anggota NATO. Keuntungannya ya tentu mereka mendapat bantuan-bantuan material dari NATO dan kemudian banyak hal-hal lain yang bisa menyumbangkan peningkatan kekuatan dari Ukraina. Itulah yang sebetulnya membuat Rusia menjadi tidak nyaman karena terutama Ukraina sebagai negara relatif paling besar di Eropa Timur ya, kalau saya nggak salah, itu menjadi
menjadi ancaman terhadap keamanan nasional Rusia dan Putin tidak bisa melihat lain daripada mencoba menggagalkan upaya-upaya NATO membuat Ukraina menjadi anggotanya. Itu saja. Baik. Terima kasih banyak Pak Haryadi Wirawan, analis hubungan internasional dari Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Newsroom.